Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menggagas perubahan kurikulum merdeka menjadi kurikulum Deep Learning. Menurut buku pengantar dasar Deep Learning karya Romeo Musawi, Deep Learning adalah cabang dari kecerdasan buatan AI dan machine learning yang memanfaatkan neural network multi-layer untuk menyelesaikan tugas dengan ketepatan tinggi. Kurikulum Deep Learning adalah pendekatan pembelajaran yang tekankan pemahaman mendalam melalui pemikiran kritis, keterlibatan aktif, dan koneksi nyata dengan kehidupan. Fokusnya bukan hanya pada apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana dan mengapa siswa belajar. Kurikulum ini mengintegrasikan prinsip-prinsip dari dunia kecerdasan buatan, khususnya pembelajaran mendalam dalam teknologi ke dalam strategi pembelajaran manusia. Dalam AI, Deep Learning merujuk pada proses belajar menggunakan jaringan saraf bertingkat atau multi-layer yang meniru cara kerja otak dalam mengenali pola, memahami konteks, dan mengambil keputusan secara otomatis. Secara filosofis, kurikulum Deep Learning mendorong agar siswa belajar seperti mesin AI yang canggih, yakni dengan menganalisis data atau materi secara mendalam. Kemudian mengaitkan antar konsep, menyesuaikan pembelajaran dengan konteks pribadi dan sosial. Yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan pemahaman, bukan hafalan. 3 pilar kurikulum Deep Learning. Yang pertama, mindful learning atau pembelajaran sadar, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara sadar, reflektif, dan memperhatikan kondisi psikologis serta konteks belajar siswa. Siswa diajak untuk hadir secara penuh dalam proses belajar dan bukan sekedar mengikuti rutinitas. Contoh praktiknya yaitu guru mengajak siswa melakukan diskusi terbuka terkait isu aktual yang berkaitan dengan materi. Kemudian, siswa dapat melakukan eksperimen kecil di rumah lalu membahasnya bersama. Manfaatnya meningkatkan konsentrasi dan kesadaran diri siswa dan membentuk kebiasaan reflektif serta bertanggung jawab terhadap belajar. Yang kedua, ada pembelajaran bermakna. Terjadi saat siswa mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Hal ini memperkuat retensi jangka panjang dan motivasi intrinsik untuk belajar. Contohnya, pada materi matematika seperti persentase dikaitkan dengan perhitungan diskon atau bunga pinjaman. Jika belajar sejarah, siswa diminta membandingkan peristiwa masa lalu dengan kondisi sosial politik saat ini. Manfaatnya, siswa memahami relevansi belajar dengan kehidupan mereka, serta meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan aplikatif. Ketiga, ada joy learning, pembelajaran menyenangkan. Dalam kurikulum ini menitik beratkan pada kepuasan karena pemahaman. Siswa merasa senang karena berhasil memahami konsep sulit dan mampu menerapkannya. Contohnya, guru mengadakan permainan strategi dalam pembelajaran ekonomi untuk memahami mekanisme pasar. Yang kedua ada dalam pembelajaran bahasa, siswa menulis naskah drama lalu memerankannya sehingga belajar menjadi aktif dan berekspresi. Manfaat yaitu mengurangi stres belajar serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa. Tantangan kurikulum Deep Learning yaitu belum meratanya pemahaman guru terkait pendekatan ini. Kemudian keterbatasan waktu dan kurikulum standar yang masih menekan hafalan. Kemudian rendahnya kesiapan infrastruktur
digital untuk menunjang pembelajaran mendalam. Kemudian peluangnya integrasi dengan teknologi pendidikan dan platform e-learning, pelatihan guru berbasis metode reflektif dan praktikal. Yang terakhir, meningkatkan hasil belajar yang berorientasi pada kompetensi abad 21. Pembelajaran deep learning berikut ini ada pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Mari teman-teman amati. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe dan like channel Nurul Hidayatus